Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bairi anak-anakku dalam materi belajar matematika secara online. Oke, kemarin beberapa pertemuan yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi tentang operasi himpunan, baik operasi bilangan bulat, baik operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Oke, untuk kali ini Bari akan mencoba untuk membahas tentang operasi campuran bilangan bulat dan soal cerita. Masih ingat anak-anak yang pertemuan kemarin bahwasanya ada operasi perkalian dan pembagian, dan pertemuan sebelumnya juga ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ingat, inti dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu intinya ada pada di aturan pertemuan dua tanda. Masih ingat ya aturan pertemuan dua tanda, yaitu pertemuan dua tanda. Nah, ini adalah modal dasar kita, yaitu jikalau ada tanda positif bertemu, nah ini ada kata-kata bertemu dengan tanda positif, pasti hasilnya adalah positif. Kemudian jika ada tanda positif bertemu dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Kemudian jika ada tanda negatif bertemu dengan tanda positif, pasti hasilnya ada menjadi negatif. Yang terakhir, negatif bertemu dengan negatif, hasilnya pasti positif. Nah, yang perlu kita ingat kembali yaitu adalah pertemuan jika tandanya sama, pasti menghasilkan tanda positif semua. Jika tanda berbeda, pasti hasilnya adalah negatif. Contohlah kemarin kita punya contoh di sini, negatif 12 dikalikan dengan 3 misalnya. Nah, bisa kita lihat anak-anak di sini tandanya negatif bertemu dengan 3 ini pasti tandanya positif. Jadi negatif bertemu dengan positif pasti hasilnya adalah min dulu, negatif dulu. Kemudian baru 12 dikalikan 3, 36. Begitu juga jika ada di sini adalah misalkan 60 dibagi dengan negatif 60 dibagi dengan negatif berapa ini? 15 misalkan. Nah, di sini ada pertemuan dua tanda di sana yang perlu kita ketahui, yaitu tanda negatif dibagi dengan negatif. Hasilnya pasti di sini adalah positif. Pasti. Nah, sehingga nanti tinggal 60 dibagi 15, ketemunya adalah 4. Dan biasanya anak-anak di dalam matematika yaitu tanda positif biasanya tidak dimunculkan, sehingga sering kita kenal negatif bagi negatif ada positif, 60 bagi 15 jawabannya 4, begitu saja. Nah, di situ adalah tentang operasi perkalian, pembagian, penjumlahan maupun pengurangan. Nah, sekarang jikalau kita menemukan operasi seperti ini, contoh ini Pak Edi punya. Nah, di sini contoh yang pertama Bari ambilkan di sini. Kita geser anak-anak. Kita geserkan ke sini. Nah, di sini kita ada 17 dikurangi 3 dikalikan negatif 8 adalah berapa? Ini kita harus mengenal kembali, kita mengingat kembali yaitu konsep yang namanya konsep urutan operasi. Nah, ini adalah namanya konsep urutan operasi. Biasanya di orang Jawa itu biasa dikenal dengan istilah yang namanya pipolondo. Yaitu bisa diterangkan di sini anak-anak, yaitu nanti pi yang di depannya adalah perkalian, poro, ping. Di sini adalah kata-kata ping, poro, lan, sudo, pipolondo. Jadi operasi adalah yang pertama adalah operasi yang pertama adalah operasi kali, kemudian
poroh yaitu adalah operasi pembagian, kemudian lan itu adalah operasi penjumlahan, yang terakhir sudo itu adalah operasi pengurangan. Sehingga nanti konsep urutan operasi yaitu adalah operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, jikalau nanti kalian menemukan di sini adalah operasinya adalah sudah ada antara perkalian dan pembagian, yaitu nanti kalian akan kita gunakan operasi yang didahulukan, yang terdahulu saja. Jadi contohnya nanti kita bahas di sini. Contoh yang pertama adalah 17 dikurangi 3 dikalikan -8. Sekarang dari sini bisa kita lihat operasi yang paling utama adalah perkalian. Ada nggak operasi perkalian? Oh, ada di sini. Berarti antara -3 dengan -8 ini kita dahulukan, dikerjakan dulu. Ini dikerjakan dulu. Kata-katanya begitu. Jadi yang 17 nanti kita biarkan saja. Jadi 17 kita tulis biasa, kita turunkan. Nah, biasanya kita turunkan di sini menjadi 17. Nah, di sini. Jadi kita biarkan saja. Lah yang -3, maaf, hati-hati di sini ada tanda min. -3 ini punyanya 3. Tanda min ini adalah punyanya 3, sehingga kita ambil semuanya. -3 dikalikan -8. Ketemunya adalah berapa anak? Negatif kali negatif sudah kita lihat. Negatif, tandanya sama, pasti hasilnya positif. Plus 24. Sehingga baru kalian menjumlahkan. Setelah operasi perkalian baru kita operasi penjumlahan. 17 ditambah 24 yaitu adalah 41. Nah, ini adalah konsep dari Pipolondo, yaitu ping, poro, lan, sudo. Jadi perkalian dulu kita dahulukan, kemudian baru operasi yang lain. Misalkan kalau ada perkalian dan pembagian, berarti operasi yang terdahulu. Misalkan yang dulu adalah pembagian, ya ada pembagian dulu yang kita dahulukan. Nah, seperti contoh yang nomor 2, ya di sini anak-anak sudah mulai agak panjang. Nah, di sini kita geser lagi. Ya, kita geser. Kita menggunakan konsep urutan operasi Pipolondo. Ya, kita lihat dulu mana yang akan kita kerjakan dahulu ini anak-anak. Ya, sekarang kita lihat yang perlu kita dahulukan, yaitu adalah di sini adalah operasi penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Maka, di sini ada harusnya perkalian dulu, Pak. Lihat, antara perkalian dan pembagian ada juga. Di sini juga ada pembagian, di sana juga ada perkalian. Maka bisa kita ambil, caranya begini anak, kita kasih tanda kotak dulu. Hati-hati, tanda positif ini adalah miliknya dari 72. Jadi kita ikutkan. Kemudian yang kedua, kita buat tanda lagi. Kita buat tanda, sekarang kita buat berbeda dengan warna yang berbeda ya. Yang kedua adalah -2 dikalikan -3. Ini juga kita buat tanda. Nah, begini. Nah, ini tujuannya nanti kita dahulukan dulu, kita kerjakan dulu antara kedua tanda ini, antara kedua operasi ini. 24-nya kita tulis saja biasa, -24. Sekarang 72 dibagi -12. Ingat, positif bagi negatif pasti hasilnya adalah negatif. 72 dibagi 12 itu adalah ketemunya 6. Kemudian di sini anak-anak negatif dikalikan negatif pasti tandanya adalah positif. Ya, maaf, biar kalian juga tidak bingung, tak kasih warna yang sama. Positif dibagi negatif ketemunya negatif. 72 dibagi 12 ketemunya adalah 6. Kemudian yang warna hijau, negatif kali negatif ketemunya adalah positif. 2 kalikan 3 ketemunya adalah 6. Nah,
sehingga bisa kita lihat. Nah, di sini langsung bisa kita lihat ya anak-anak ya. Negatif 24 dikurangi 6 ditambah 6. Ada di sini ada sama. Negatif 6 ditambah 6. Ini adalah penjumlahan dengan inverse atau lawan. Hasilnya adalah ini adalah inverse atau dikatakan sebagai lawan. Dan hasilnya pasti 0. Penjumlahan dengan inverse atau lawan ya pasti hasilnya 0. Sehingga kita peroleh di sini negatif 24 ditambah 0 atau dikurangi 0 sama saja. Ketemunya adalah negatif 24. Itu gimana anak-anak? Mudah ya. Jadi kita dahulukan dulu konsep yang pertama, yaitu adalah konsep Pipo Londo, yaitu perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi untuk pada operasi campuran bilangan bulat ini konsep kita adalah konsep urutan operasi, yaitu menggunakan Pipo Londo. Oke, ini dari 2 contoh soal, mana yang perlu kalian tanyakan bisa nanti lewat komen atau menjabri baris secara langsung, boleh, silahkan. Oke, terus selanjutnya contoh yang ketiga, Bari juga sudah siapkan contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga, nah, supaya kita lebih mahir, langsung saja contoh 3 dan 4 kita masukkan di sini. Nah, di sini saja. Nah, di sini ya. Oke, ini yang nomor di sini. Yang satu kita geser dulu, biar tidak mengganggu. Oke. Sekarang adalah menggunakan option ABCD. Ya, sekarang kita lihat 6 dikurangi 18 dibagi negatif 2 dikalikan 3. Di sini yang perlu kita dahulukan yang mana? Ayo. Yang kita dahulukan adalah perkalian atau pembagian. Hati-hati, konsepnya adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Jikalau ada di sini konsep yang sama, urutan antara perkalian pembagian yang sama, ini nanti kita tentukan operasi yang di depan. Yang di depan itu adalah pembagian. Maka nanti ini yang kita kerjakan dulu. Perkaliannya nanti, karena sudah ada pembagian. Tapi kalau perkalian dilawankan, dihubungkan dengan positif, maka perkalian dulu yang kita kerjakan. Tapi kalau di sini ada pembagian, ada perkalian, yang kita kerjakan adalah pembagian dulu. Yaitu hati-hati, negatif ini, min ini adalah yang di sini, ini adalah punyanya 18, sehingga negatif 18 dibagi negatif 2. Ketemunya negatif bagi negatif pasti positif. 18 dibagi 2 adalah 9. Kemudian yang lain tinggal diturunkan. 6 kemudian dikalikan 3. Nah, di sini kalian akan menemukan lagi ada penjumlahan dan perkalian. Berarti yang kita dahulukan adalah perkalian dulu, yaitu plus 9 dikalikan 3. Hati-hati, positif ini tandanya 9, punyanya 9, maka kita jadikan 1. Positif kalikan positif, ketemunya plus. 9 kali 3, ketemunya 27. Gitu. Kemudian yang 6, tinggal kita turunkan kembali. Sehingga hasilnya kita peroleh 6 ditambah 27, ketemunya adalah 33. Jawabannya C. Begitu. Gimana anak? Mudah ya? Paham kan? Lihat, jika belum paham bisa langsung komen atau kalian langsung jabri bairi lewat WhatsApp atau Telegram. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang terakhir untuk operasi campuran, yaitu adalah hasil dari negatif 12 dibagi 3 ditambah 8 dikalikan negatif 5. Oke, kita tulis dulu di sini negatif 12 dibagi 3
ditambah 8 dikalikan negatif 5. Yuk, mana dulu yang kita kerjakan anak-anak? Ingat, yang kita kerjakan adalah pembagian dulu. Nah, kemudian baru perkalian. Ya, di sini. Yang depan dulu kita kerjakan, yaitu negatif bagi positif, pasti hasilnya negatif. 12 dibagi 3, itu adalah 4. Kemudian yang di sini, positif kalikan negatif, ketemunya adalah negatif juga. Kemudian 8 kalikan 5 adalah 40. Sehingga bisa kita peroleh negatif 4 dikurangi 40. Dengan tanda yang sama, maka tandanya kita tulis dulu, negatif. Baru angkanya baru kita jumlahkan, karena tandanya sama. 4 ditambah 40, ketemunya adalah 44. Tandanya negatif 44. Jawabannya A. Nah, gimana anak? Masih bingung? Enggak ya? Jadi intinya dari operasi campuran bilangan bulat ini, nanti kita tentukan dulu mana yang kita kerjakan. Apakah beda Pak kalau kita kerjakan yang lain? Pasti beda, karena ini adalah konsep, jadi mempunyai dasar. Jadi ingat, konsep untuk melakukan pekerjaan terlebih dahulu yang mana kita gunakan konsep aturan operasi yaitu adalah pipolondo ping poro lan sudo. Jikalau ada tanda positif dan negatif, maka yang dikerjakan yang di awal. Jika ada tanda perkalian dan operasi pembagian, jika ada operasi perkalian dan pembagian, maka yang kita dahulukan adalah operasi yang terdahulu. Misalkan di sini adalah pembagian, maka pembagian dulu kita kerjakan. Perkalian ke nomor 2. Tapi jikalau ada di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian, maka yang kita kerjakan adalah perkalian dulu. Pasti. Karena bobot dari operasi penjumlahan dan perkalian itu adalah lebih dahulu perkalian. Pembagian dan perkalian bobotnya sama. Nanti yang kita dahulukan tanda yang di depan. Itu. Oke, itu dari Peri untuk kaitan dengan operasi campuran. Gimana? Ada pertanyaan dulu anak-anak? Ini dari sini operasi campuran. Dalam operasi campuran, baik operasi penjumlahan, pembagian, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kita menggunakan konsep aturan pertemuan dua tanda. Ini pasti, jangan lupa ya. Kemudian setelah itu, jika ada beberapa operasi jadikan satu atau operasi campuran, maka kita harus ingat kembali adalah konsep urutan operasi, yaitu menggunakan pipolondo. Nah, di sini itu operasi perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Sehingga nyaris, dan kalau ada soal silahkan kalian ingat kembali konsep-konsep yang sudah Peri sampaikan. Oke, itu di pertemuan yang keempat ini anak-anak ya, kesempatan yang kelima. Nah, karena hari ini agenda kita ada dua, yaitu yang pertama adalah operasi campuran, agenda yang kedua adalah soal cerita. Nah, di sini kalian, jadi hari ini kita kalau belajar kita sekalian saja, karena materi operasi bilangan bulat sudah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang langsung kita terapkan semuanya pada beberapa soal. Oke. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk pada soal cerita. Nah, di sini soal cerita. Soal cerita yang berkaitan dengan bilangan bulat. Ya, pasti yang kita bahas baru bilangan bulat, maka nanti soal ceritanya pasti berkaitan dengan bilangan bulat. Ini baru siapkan beberapa contoh soal supaya kalian juga bisa mengerti. Lah di sini. Di sini contoh yang pertama dan yang kedua. Nah, ini Peri geser dulu ke bawah biar pas di sini. Nah,
Nih, langsung saja kita lihat soal yang pertama, yaitu soal tentang pasti berhubungan dengan bilangan bulat. Kenapa kok berhubungan dengan bilangan bulat? Ya, karena nanti ada di sini ada tanda negatif. Semua bilangan yang menggunakan tanda negatif pasti berkaitan dengan bilangan bulat. Di sini ada negatif 2 dan negatif 1. Nah, di sini di dalam soal ceritanya, dalam kompetisi matematika, setiap jawaban yang benar diberi nilai 4. Jika jawabannya salah diberi negatif 2, dan jika tidak dijawab itu adalah negatif 1. Dari 40 soal, Heri berhasil menjawab 31 benar dan salah adalah 6. Maka skor yang diperoleh Heri adalah A. Ini soal cerita. Biasanya ada kalimat matematika, tapi sebelum ke kalimat matematika, kita lihat dulu yang diketahui. Diketahui dari soal cerita di atas itu adalah jumlah soal. Begitu ya. Jumlah soalnya adalah 40. Kemudian benar. Nah, ada kata-kata benar itu. Di situ Heri menjawab benar sebanyak 31. Kemudian salah itu adalah 6. Dari sini pasti kalian sudah bisa menentukan. Berarti Heri baru mengerjakan berapa soal? Kalau kita jumlah anak-anak 37. Berarti pada soalnya 40. Baru dijawab 37. Berarti soal yang tidak dijawab, di sini tidak dijawab. Langsung ketemu di sini pasti, yaitu 40 dikurangi 37, yaitu adalah 3. Langsung. Kemudian itu kalau yang diketahui ya anak-anak ya. Sekarang soalnya adalah skornya. Langsung kita jawab saja. Yuk kita jawab. Kalimat matematikanya adalah untuk menentukan skor, berarti di sini kalimat matematika KM-nya dari soal cerita bisa kita lihat. Berarti misalkan benar kita tulis itu adalah B, kemudian salah itu adalah S, ini tidak dijawab berarti TJ misalkan. Jadi skornya, nanti ingat benar itu dikalikan berapa anak-anak? 4, berarti kalimat matematikanya lah 4B, 4 dikalikan B ditambah negatif 2S, kemudian ditambah lagi negatif 1 TJ. Ini adalah kalimat matematikanya. Jadi kalau pengen kita mencari skornya, yaitu adalah benar dikalikan 4, kemudian salah dikalikan negatif 2, kemudian yang ketiga adalah tidak dijawab, soal yang tidak dijawab dikalikan negatif 1. Sehingga kita boleh di sini, jika kita kalikan 4 ya, langsung di sini saja. Jika kita kalikan 4, jika kita kalikan, kalikan 4 semua. Kalikan negatif 2, ini kita kalikan negatif 1. 31 dikalikan 4, yaitu adalah 124. 6 dikalikan negatif 2, yaitu adalah negatif 12. 3 kalikan negatif 1, yaitu adalah negatif 3. Sehingga bisa kita lihat anak-anak, kalimat matematikanya di sini 4B itu adalah 124, kemudian ditambah negatif 12, kemudian ditambah negatif 3. Hati-hati, ada pertemuan dua tanda, positif ketemu negatif, positif ketemu negatif, ini menjadi ya pasti kalian pasti
sudah terbiasa, jadi tidak perlu kita panjang lebarkan lagi. 124 dikurangi 12 dikurangi 3. Jadi nanti pengurangnya ini adalah negatif 12 dan negatif 3, yaitu berarti negatif 15. Sehingga kita peroleh nanti jawabannya adalah berapa? 124 dikurangi 15, 109. Itulah skornya Heri. Ya, dari 40 soal yang dijawab benar 31 itu dikalikan 4, yang dijawab salah dikalikan negatif 2, kemudian yang terakhir tidak dijawab dikalikan negatif 3. Sehingga kita peroleh kalimat matematikanya yaitu 4B ditambah negatif 2 kalikan S ditambah negatif 1 kalikan TJ. Nah, gimana? Dilihat dulu, diperhatikan. Jikalau masih bingung bisa ditanyakan. Oke, udah ya Nana ya, ini soal cerita apa? Kok jawabnya terlalu panjang? Silakan nanti kalian bisa menyingkatkan jawaban kalian. Ini adalah pembahasan, jadi kita buat sedetail-detailnya mungkin. Gitu ya Nana ya, nggak ada masalah ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, yaitu di sini ini punya soal yang ada ABC-nya, optionnya, ya biar ada variasi. Nanti setelah ada soal seperti ini, ada soal cerita, kemudian ada soal yang menggunakan option jawaban, jadi kalian bisa tahu, jadi ternyata ada jawabnya. Oke, langsung aja anak, langsung soal nomor 2, yaitu dalam kompetisi matematika. Nah ini jika benar dikasih skor 3, salah adalah negatif 1, tidak dijawab dikasih 0. Dari 40 soal Dedi menjawab 31. Diketahui soalnya jumlahnya berapa itu? 40. Kita simpan. Kemudian Dedi menjawab, ya soal kalau ini soal beda lagi dengan kasus yang di atas ini anak-anak. Di sini Dedi menjawabnya 31 soal, yang benar adalah 28, kemudian berarti sisanya pasti salah. Nah, dari sini 31 ini 31 dijawab. Ini ada yang benar, ada yang salah. Yang benar itu adalah 28, yang salahnya berarti 3. Ya, karena soal yang dijawab ada yang benar dan salah. Sehingga di sini kita bisa menemukan benar itu adalah 28. Salah itu adalah 3, kemudian tidak dijawab. Berapakah dia tidak dijawab anak? 40 dikurangi 28 ditambah 3, itu adalah 9 yang tidak dijawab. Sehingga masing-masing, ini soalnya adalah berapa skornya. Skornya berapa, sehingga langsung saja kalian jawab. Yang benar dikalikan berapa itu? Kalikan 3, kemudian salah kita kalikan negatif 1, yang tidak dijawab kalikan dengan 0. Langsung 28 dikalikan 3 itu adalah berapa? 84. Kemudian 3 kalikan negatif 1 adalah negatif 3, 9 kalikan 0 adalah 0. Sehingga skornya yaitu langsung kita jawab anak-anak, kita jumlahkan saja semuanya. Skornya 84 ditambah negatif 3 ditambah 0. Sehingga ada pertemuan dua tanda lagi, yaitu antara positif ketemu negatif. Menjadi negatif ya anak-anak ya. Ini berarti kita tulis 84 dikurangi 3. Ini adalah jawabannya 81.
Karena 0 kita tambahkan pasti nggak ada efeknya, karena 0 ini adalah unsur identitas. Masih ingat kan ya, unsur identitas yaitu bilangan bulat yang ditambahkan dengan bilangan identitas atau unsur identitas yaitu 0, hasilnya tetap. Di sini juga tetap hasilnya. Sehingga tidak usah kita hitung, yaitu 84. Positif ketemu negatif adalah negatif. Berarti 84 dikurangi 3 ketemunya 81. Gitu. Nih, mudah ya Nana ya. Ini semakin kita singkat. Oke, ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, kalian juga tidak bingung. Nah, ini sudah insya Allah sudah disiapkan sampai sedetail-detailnya. Oke, itu contoh soal yang kedua. Sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, ini kehidupan sehari juga nih. Kita bisa melihat tentang suhu di kulkas ya, seperti hawanya panas-panas seperti ini. Kalau kita ingat dengan kulkas, wah pasti kita ingat dengan minusnya. Nah, di sini bisa kita lihat di suhu di dalam kulkas adalah minus 2 derajat Celcius. Pada saat mati lampu, suhu dalam kulkas naik 2 derajat Celcius setiap 3 menit. Setelah lampu mati selama 15 menit, maka suhunya berapa? Nah, suhu mula-mulanya berapa itu? Nah, diketahui di sini, diketahui suhu awal. Nah, suhu awalnya adalah negatif 2 derajat Celcius. Kemudian kenaikan suhu. Nah, ini di sini adalah kenaikan suhu, yaitu adalah 2 derajat Celcius per 3 menit. Nah, soalnya adalah suhu kulkas dalam 15 menit. Di sini langsung aja kita jawab. Jawab anak-anak ya. Nah, di sini bisa kita lihat kenaikan suhu yang menjadi kata kunci kita adalah kenaikan suhunya 2 derajat Celcius per 3 menit. Padahal kulkasnya mati berapa menit? 15 menit. Jadi nanti kenaikan suhunya kita tulis di sini kenaikan suhu, yaitu 15 dibagi 3 dikalikan 2 derajat Celcius. Kenapa kok bisa begini Pak? Karena apa? Per 3 menit. Ini berapa sih? Karena dia 15 menit, maka 15 dibagi 3 ketemunya nanti adalah 5 dikalikan dengan 2. Karena setiap 3 menitnya akan naik 2 derajat. Sehingga kita peroleh di sini 10 derajat Celcius. Itu kenaikan suhu. Sehingga yang terakhir adalah soalnya adalah suhu akhir. Nah, di sini adalah suhu akhir atau suhu kulkas dalam waktu 15 menit, yaitu negatif 2 derajat ditambah 10 derajat. Sehingga kita peroleh besarnya, yang besar adalah tanda positif di sini. Sehingga kita tulis tandanya dulu positif. Kemudian 10 dikurangi 2 ketemunya 8 derajat Celcius. Nah, di sini. Jadi mudah kan ya? Atau 10 dikurangi 2 boleh, atau negatif 2 ke kiri, kemudian ke kanan 10, atau hutang 2 dibayar 10, maka sisanya adalah 8. Tuh. Jadi yang jadi kata kunci kita kalau soal seperti ini, suhu dalam kulkas sekian, kemudian mati ada kenaikan suhu 2 derajat setiap 3 menit. Jika itu matinya 15 menit, maka 15 dibagi 3 dulu. Ketemunya adalah 5 dikalikan dengan kenaikan suhunya 2 derajat. Sehingga kenaikan suhu dalam 15 menit itu adalah 10 derajat Celcius. Mana? Udah ya? Nah,
Oke, sekarang soal yang terakhir, contoh soal yang terakhir. Kita lihat, ini soal yang terakhir adalah soal pakai pilihan ganda. Kita naikkan saja. Di sini hati-hati, di sini adalah suhu tempat A adalah 10 derajat Celcius di bawah 0. Hati-hati, ada kata-kata di bawah 0 berarti nanti diketahui ya, kita diketahui A itu adalah karena di bawah 0 maka tandanya adalah negatif 10 derajat Celcius. Kemudian B adalah 20 di atas 0 berarti B-nya adalah positif 20 derajat Celcius. Kemudian C ada di antara. C tepat di antara suhu A dan B. Berapakah? Ini soalnya adalah suhu C berapa? Langsung saja kita jawab. Kalau ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan garis bilangan anak-anak. Jadi silakan kita buat garis bilangan. Di sini adalah 0, kemudian di sini adalah kita misalkan negatif 10, kemudian di sini 20. Di sini bisa kita lihat karena di sini tanda positif, di sini tanda negatif. Di bawah 0 berarti negatif, di atas 0 berarti positif. Nah, yang perlu kalian tahu antara negatif 10 sampai 20 ini ada berapa jaraknya. Ini kita lihat dari negatif 10 ke 20 ini berarti 30 derajat. Ya kan? Yaitu bagaimana? Yaitu jikalau kita 30 dikurangi 10 itu adalah ketemunya 20. Kemudian jikalau 20 dikurangi 30 ketemunya negatif 10. Maka di sini adalah antara negatif 10 sampai 20 itu adalah 30 derajat. Nah, antara di sini. Kemudian suhu C ini di antara. Ini ada kata-kata di antara. Di antara A ini adalah suhu A, ini adalah suhu B. C-nya di antara tengah-tengah antara A dan B, sehingga nanti karena di antara akibatnya nanti 30 ini anak-anak, 30 ini nanti akan kita bagi 2. Ini dibagi 2, ketemunya adalah 15 derajat. Yang pertama tadi adalah antara negatif 10 sampai 20 ini, negatif 10 sampai 20 derajat, ini adalah ketemunya 30 derajat. Karena dia di antara, maka 30 ini dibagi 2, ketemunya 15. Sehingga suhu C-nya nanti akan kita peroleh. Boleh dari B, dari A boleh. Kalau lebih mudah itu dari A itu enggak masalah. Berarti suhu C kita tulis di sini. Berarti negatif 10 ditambah 15 derajat. Ketemunya adalah 5 derajat Celcius. Itu dari di sini. Misalkan di sini ini adalah suhu untuk kota C. Karena C-nya ada di antara negatif 10 sampai 20. Ya, sekali lagi, karena dia di antara negatif 10 sampai 20, kalau kita lihat dari garis bilangan seperti ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai sini pasti ketemunya 30. Kemudian karena dia di antara, ini kita bagi 2, supaya ketemu di antara. Ya, kanan kiri pas, 15 derajat. Bisa, kalau dari A berarti kita tambahkan, negatif 10 tambah 15, kalau dari B berarti 20 dikurangi 15 karena arahnya ke kiri. Kalau A arahnya ke kanan ditambah, kalau C berarti arahnya ke kiri, 20 dikurangi 15. Ketemunya 5 derajat Celcius. Begitu anak-anak. Ya, dari awal operasi campuran sudah kita bahas, ya.
Ada aturan pertemuan dua tanda, kemudian konsep urutan operasi, yaitu pipo londo. Jangan lupa diingat-ingat ya, bobotnya di mana dulu, operasinya yang mana, operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Kemudian soal cerita ini tidak ada aturan yang baku, cuma masih ingat di dalam soal cerita nanti kalian akan menemukan pertemuan dua tanda, bisa operasi penjumlahan, pengurangan, kemudian bisa perkalian, pembagian. Nah, seperti ini. Beberapa contoh soal sudah sampaikan. Insya Allah sudah kita kupas tuntas. Jika nanti ada soal yang berbeda, nanti bisa kita sama-sama kita share di sini. Oke ya, dari akhiri dulu. Mudah-mudahan kalian tidak bingung, tetap semangat, tetap enjoy untuk belajar jarak jauh, belajar online melalui aplikasi e-learning. Oke, mari akhiri pertemuan kali ini, nanti kita lanjut pertemuan untuk berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.